Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pembahasan kita kali ini tentang agama Islam adalah sumber hukum Islam. Karena ketika kita melakukan apapun, melakukan perbuatan apapun, semua itu akan dilandasi dengan dasar hukum. Kalau kita menerjang hukum, maka kita akan memperoleh konsekuensi dari hukum itu. Lalu, apa sumber-sumber hukum di dalam agama Islam itu? Sumber hukum di dalam agama Islam adalah yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma', dan yang keempat qiyas. Inilah yang akan kita bahas dalam pembahasan kali ini, Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, yang merupakan sebagai sumber hukum. Pertama adalah Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Pengertian Al-Quran secara etimologis, Al-Quran merupakan masdar dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Apa itu masdar? Masdar itu adalah sebuah kata yang tidak terikat oleh waktu. Dalam bahasa Inggrisnya sama dengan gerund. Dibentuk secara dari kata kerja, Al-Quran merupakan kata benda, masdar dari qara'a yaqra'u Qur'anan. Artinya adalah bacaan. Sementara itu secara terminologis, Al-Quran merupakan Al-Quranul Karim huwa kalamullahi ta'ala al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bilafzihil arabiyyi al-manqulu ilaina bitawaturi al-maktubu bil masahifi al-muta'abbadu bitilawatihi al-mabdu'u bil fatihati wal makhtumu bi suratin nasi. Al-Quran Karim adalah kalamullahi ta'ala, kalam Allah Ta'ala, al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilafzihil arabi, yang kata-katanya, kalimatnya di dalam Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Al-manqulu ilaina, yang Al-Quran itu sampai kepada kita bitawaturi, secara mutawatir, artinya diriwayatkan oleh orang banyak secara rame-rame. Al-maktubu bil masahifi, yang tertulis di dalam mushaf. Al-muta'abbadu bitilawatihi, yang membacanya saja itu sudah merupakan nilai ibadah. Al-mabdu'u bil fatihati, yang diawali dengan surah Fatihah. Wal makhtumu bi suratin nasi, dan yang diakhiri dengan surah An-Nas. Itulah pengertian Al-Quran, yaitu Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafadz bahasa Arab, kata-katanya bahasa Arab, yang sampainya kepada kita secara mutawatir, yang ditulis di dalam mushaf, yang membacanya saja merupakan ibadah, yang diawali dengan surah Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Itu yang disebut dengan Al-Quran. Berikutnya adalah Al-Hadis. Apa itu hadis? Setelah kita membahas Al-Quran, pengertiannya, maka kita juga harus tahu tentang apa itu hadis. Hadis itu adalah ma'udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Semua yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa ucapan, berupa perbuatan, berupa ketetapan, atau berupa sifat yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu semuanya adalah hadis. Jadi hadis itu semua yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak disandarkan kepada Rasulullah, maka itu tidak dinamakan hadis. Maka dalam istilah hadis itu ada 3 macam. Yang pertama adalah hadis itu sendiri, yaitu semua yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik ucapan, perbuatan, ketetapan maupun sifat Nabi SAW. Kemudian istilah yang lain yaitu al-khobar.
Al-khobar itu adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam au ila sahabati wat tabi'in. Jadi khobar itu segala yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau disandarkan kepada para sahabat atau disandarkan kepada tabi'in. Jadi ketika suatu riwayat itu sumbernya adalah Rasulullah, itu kadangkala disebut dengan khobar. Disandarkan kepada para sahabat, kadangkala juga namanya itu adalah khobar. Dan disandarkan kepada tabi'in, namanya kadangkala itu adalah khobar. Jadi khobar itu bisa bersandar kepada Nabi, bisa bersandar kepada sahabat, dan bisa bersandar kepada tabi'in. Maksudnya segala sesuatu yang berasal dari sahabat, dari tabi'in, dari Rasulullah, itu juga bisa disebut dengan khobar. Lalu yang ketiga, istilah hadis yang ketiga adalah asar. Apa itu asar? Ma'udhifa ila sahabati wat tabi'in min aqwalin au fi'lin. Semua yang disandarkan kepada para sahabat dan kepada para tabi'in, baik itu perbuatan maupun ucapan maupun perbuatan, itu disandarkan kepada sahabat atau tabi'in, namanya asar. Jadi di sini ada tiga istilah hadis, yaitu pertama hadis itu sendiri, yang kedua khobar, yang ketiga asar. Kalau hadis itu khusus nyandarnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau khobar bisa kepada Nabi, bisa kepada para sahabat, dan bisa kepada para tabi'in. Jadi kalau ada riwayat dari Nabi, itu bisa disebut khobar, bisa disebut hadis. Ada riwayat dari para sahabat, itu bisa disebut khobar. Dari tabi'in bisa disebut khobar juga. Tapi kalau asar itu tidak bersandar kepada Nabi, tetapi bersandar kepada para sahabat dan para tabi'in. Ketika ada seseorang menyebutkan ini adalah asar, berarti sumbernya adalah sahabat dan tabi'in. Bisa sahabat, bisa tabi'in. Maka untuk membedakan tiga ini, hadis itu adalah bersumber kepada Rasulullah SAW. Khobar itu bisa bersumber kepada sahabat, bisa bersumber kepada tabi'in, bisa bersumber kepada Rasulullah. Dan asar itu hanya bersumber kepada sahabat dan kepada tabi'in. Jadi ketika bersumber kepada Rasulullah bisa khobar, bisa hadis, tetapi tidak bisa asar. Tetapi kalau bersumber kepada para sahabat bisa asar, bisa khobar. Tetapi kalau bersumber kepada tabi'in, itu bisa asar, bisa khobar, tapi tidak bisa hadis. Jadi inilah perbedaan antara tiga, antara hadis, khobar, dan asar. Sumber hukum berikutnya adalah ijma. Apa itu ijma? Ijma itu secara etimologis bisa diartikan kesepakatan. Jadi kalau ijma ulama berarti kesepakatan para ulama tentang sesuatu hukum atau tentang sesuatu ibadah. Seperti sholat taraweh. Sholat taraweh itu adalah ijma ulama yang seluruhnya pada saat itu tidak ada yang menentang Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika sholat tarawehnya dijadikan berjamaah. Karena sholat taraweh pada zaman Nabi tidak ada berjamaah. Tidak ada sholat yang disebutkan di dalam hadis tentang Nabi itu sholat taraweh berjamaah. Tidak ada. Yang ada adalah qiyamul lail, dan itu pun dilakukan sendiri-sendiri. Dan pada masa Abu Bakar As-Siddiq juga dilakukan sendiri-sendiri. Tapi begitu Umar bin Khattab mendengar berita dari Ali bin Abi Thalib, di mana Ali bin Abi Thalib ini memperoleh kabar atau memperoleh riwayat ini dari Rasulullah SAW bahwasanya ketika Ramadan itu matahari sudah terbenam, maka malaikat yang tawaf di Arash itu minta izin kepada Allah untuk turun ke bumi, yang gunanya adalah pingin sholat bersama umat Nabi Muhammad SAW. Maka mendengar itu, Ali radhiyallahu an itu menceritakan kepada Umar bin Khattab
Siapa orang yang disentuh oleh malaikat pada saat malaikat turun ke muka bumi itu, atau ia menyentuh pada malaikat, maka dinyatakan orang itu tidak akan susah untuk selama-lamanya. Artinya dia akan bahagia untuk selama-lamanya. Begitu mendengar kabar ini, lalu tampil Umar bin Khattab untuk menyelesaikan ini semua. Kalau begitu nggak bisa sholat di malam Ramadan ini sendiri-sendiri. Akhirnya Umar bin Khattab mengumpulkan seluruh kaum muslimin untuk melakukan sholat setelah sholat Isya yang kemudian dinamai dengan sholat taraweh. Nah, di sini kecerdasan Umar bin Khattab, karena berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang dibawa oleh Ali bin Abi Thalib ini yang disampaikan kepada Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab memanggil seluruh kaum muslimin untuk melakukan sholat berjamaah. Dan pada saat itu sholat berjamaahnya setelah sholat Isya di malam Ramadan itu diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Nah, Ubay bin Ka'ab adalah merupakan orang yang pertama kali untuk mengimami sholat taraweh. Dan adanya sholat taraweh itu adalah berawal dari Umar bin Khattab radhiyallahu an yang dilaksanakan pada saat itu sebanyak 20 rakaat. Dan ini ulama semuanya sepakat, tidak ada yang menentang sedikit pun atas keputusan Sayyidina Umar bin Khattab ini. Semuanya sepakat. Ini salah satu merupakan contoh dari kesepakatan ulama. Nah, ijma ulama, kesepakatan ulama ini secara terminologis adalah kesepakatan umat Muhammad SAW tentang suatu agama. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dengan ijma ulama itu adalah kesepakatan umat Nabi Muhammad SAW tentang suatu agama. Apa contohnya? Di antara contoh tadi yang sudah dikemukakan adalah kesepakatan para ulama dan mujtahid atas diharamkannya minyak babi. Minyak babi itu haram, ini merupakan ijma ulama. Kalau minyak babinya itu sendiri di dalam Al-Quran tidak disebutkan. Di dalam hadis tidak disebutkan. Tidak dikatakan minyak itu adalah haram, minyak babi haram. Tapi yang dinyatakan adalah babinya itu yang haram. Tapi kalau minyaknya tidak disebutkan. Oleh karena itu, untuk menentukan hukum minyak babi itu apa, kesepakatan ulama menyebutkan bahwasanya minyak babi itu hukumnya adalah haram. Contoh yang kedua adalah kesepakatan membukukan Al-Quran yang dilakukan pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Dulu Al-Quran itu masih bertebaran di mana-mana. Kemudian umat Islam itu kalau mendengar ada seruan perang itu rame-rame mendaftarkan diri untuk ikut jihad fisabilillah. Tujuannya adalah membunuh musuh atau dia yang mati syahid. Itu tujuannya. Kalau dia bisa membunuh musuh, kalau tidak dia yang terbunuh oleh musuh dan mati syahid yang pahalanya adalah langsung masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Itu adalah seorang yang mati syahid. Maka mereka mengejar itu, melihat semangatnya kaum muslimin yang seperti itu. Umar bin Khattab lama-lama semakin miris, lama-lama semakin berpikir, kalau begini orang-orang yang menghafal Al-Quran terus terbunuh di medan perang, nanti Al-Quran akan kemana? Maka Umar bin Khattab mengajukan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk membukukan Al-Quran. Pada awal mulanya Abu Bakar As-Siddiq menolak. Kenapa menolak? Karena Rasulullah tidak pernah membukukan Al-Quran. Ini adalah bid'ah, ini adalah hal yang baru, yang nggak boleh dilakukan. Setelah mendengar alasan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, Al-Quran dibukukan itu tidak membuat hal yang baru, tetapi Al-Quran dibukukan itu akan mendapat banyak manfaat. Apa manfaatnya? Manfaatnya nanti anak cucu akan tahu tentang Al-Quran. Kalau Al-Quran itu tidak dibukukan, sementara para penghafal Al-Quran tidak sempat mengajarkan kepada generasi lalu mereka gugur di medan perang, siapa yang akan tahu tentang Al-Quran? Mendengar alasan seperti ini, maka Abu Bakar As-Siddiq mengiyakan dan mulailah pada saat itu Al-Quran mulai dibukukan. Maka pembukuan Al-Quran itu merupakan
ijma ulama atau kesepakatan ulama pada saat itu, yaitu ulama salafus soleh, para sahabat. Dan contoh yang ketiga adalah menjadikan as-sunnah sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah sumber hukum Islam pertama, yaitu Al-Quran. Meletakkan hadis sebagai sumber kedua itu juga termasuk ijma ulama, kesepakatan ulama setelah Al-Quran. Karena Al-Quran itu penjelasannya adalah hadis. Kecuali nanti tidak ada Al-Quran, tidak ada hadis, maka dicarilah solusinya bisa melalui dengan ijma. Berikutnya adalah pembahasan tentang qiyas. Qiyas itu apa? Qiyas itu artinya ukuran atau bandingan. Wa huwa ibaratun anil istiwa'i bainal far'i wal asli fil illati wal mustanbitati min hukmil asli. Qiyas itu adalah ungkapan penyamaan antara cabang dan asal. Ketika ada penyamaan antara cabang dan asal, inilah namanya qiyas. Apa yang disamakan? Fil illatil mustanbitati min hukmil asli, yaitu illahnya, sebabnya, kemudian yang diambil istimbat atau disimpulkan menjadi hukum asal itu. Oleh karena itu di dalam qiyas itu ada rukunnya. Rukun qiyas itu ada 4. Yang pertama al-aslu, asal, dasarnya, pondasinya. Itu adalah asal. Kemudian yang kedua adalah al-far'u, ada cabangnya. Al-far'u merupakan cabang daripada asal itu. Kemudian yang ketiga adalah al-illatu, sebab. Tanpa ada sebab yang sama maka tidak akan ada qiyas. Kemudian hukmul asli, ada hukum asalnya. Umpamanya begini. Di dalam Al-Quran tidak ada pernyataan tentang ganja itu adalah haram. Di hadis juga tidak ada pernyataan kalau ganja itu adalah haram. Tetapi kita semua tahu bahwasanya ganja itu adalah haram. Kenapa? Karena di situ ada hukum asal, ada hukum cabang. Hukum asalnya apa? Innamal khomru. Ini khomer yang disebut yang pertama. Jadi khomer itu hukumnya adalah haram. Kenapa khomer itu haram? Karena dari khomer itu akan menyebabkan mabuk. Jadi al-khomru muskirun, khomer itu memabukkan. Wa kullu muskirin, dan setiap yang memabukkan khomrun disebut dengan khomer. Khomer itu memabukkan. Oleh karena itu semua yang memabukkan itu masuk kepada wilayah khomer. Nah, far'unnya, cabangnya adalah ganja itu tadi. Kenapa ganja dengan khomer itu bisa menjadi sama? Karena ilahnya, sebabnya. Khomer dilarang, khomer diharamkan, itu sebabnya adalah mabuk. Orang yang minum ganja, orang yang ngisap ganja itu juga mabuk. Karena sama-sama memabukkan, kedua-duanya memabukkan, maka ilahnya sama, maka hukumnya juga sama. Itu adalah hukmul asli. Yang keempat, hukum asal. Hukum asalnya jadi khomer adalah haram. Karena ganja juga memabukkan, maka dia kembali kepada hukum asal, yaitu haram. Inilah namanya qiyas. Maka qiyas tidak akan berlaku kalau nggak ada ilah yang sama. Ketika ilahnya tidak sama dalam suatu kejadian, maka tidak akan bisa masuk kepada hukum qiyas. Oleh karena itu, qiyas harus memiliki kesamaan akibat. Akibat dari mengkonsumsi khomer, mabuk. Akibat dari mengkonsumsi ganja, mabuk juga. Maka sama-sama mabuk. Maka ganja hukumnya menjadi sama dengan khomer, yaitu hukum asalnya, yaitu haramun, haram. Berikutnya kita akan bahas tentang sejarah turunnya Al-Quran. Kita semua tahu bahwasanya Al-Quran itu turun pertama sekali di Gua Hira. Ketika Rasulullah SAW uzlah di Gua Hira itu. Di mana Gua Hira? Gua Hira itu tempatnya adalah di daerah Mekah. Maka Rasulullah uzlah itu menyendiri
bahasa kita paling kasarnya itu adalah bertapa. Tapi jangan dibayangkan seperti bertapanya orang-orang yang suka bertapa dari agama yang lain. Uzlahnya Rasulullah itu adalah bermunajat kepada Allah, minta tolong kepada Allah untuk memperbaiki akhlak manusia sedunia ini melalui atau berawal dari orang-orang Mekah. Nah, Al-Quran pertama kali turun adalah di Mekah. Al-Quran turun di Mekah itu yang ditekankan adalah tentang tauhid. Tentang tauhid maksudnya adalah tentang keesaan Allah. Allah itu adalah esa, di mana yang wajib dan berhak untuk disembah hanyalah Allah, tidak yang lain, tidak Manat, tidak Lata, tidak Uzza. Yang berhak disembah adalah Allah. Maka Al-Quran pertama sekali turun di Mekah, isinya adalah tentang tauhid, di mana Rasulullah menanamkan tauhid kepada penduduk Mekah pada saat itu sebelum hijrah ke Madinah. Dan Al-Quran biasanya yang turun di Mekah itu biasanya nih ayatnya adalah pendek-pendek. Seperti surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu Al-Quran turun di Mekah tentang tauhid ini, banyak sekali serangan-serangan dari orang kafir Quraisy yang menentang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ujung-ujungnya ingin menghabisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya para sahabat pun juga disakiti oleh mereka, sehingga turun hijrah. Setelah berkali-kali hijrah, maka diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ini ayatnya masih turun terus, wahyu Allah masih turun terus sampai menyempurnakan kehidupan manusia, mulai dari muamalah kepada Allah maupun muamalah kepada sesama manusia, dan dari sisi-sisi hukum semuanya turun lengkap pada saat Rasulullah SAW telah hijrah di Madinah. Maka ayat Al-Quran itu ada dua macam, ayatun makiyatun dan ayatun madaniyatun. Ayat makiyah dan ayat madaniyah. Ayat makiyah artinya ayat-ayat yang diturunkan di Mekah atau diturunkan sebelum hijrah. Dan ayat Madinah adalah ayat-ayat yang diturunkan di Madinah atau ayat-ayat yang diturunkan sesudah hijrah ke Madinah. Setelah itu, Al-Quran ketika diturunkan itu, Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk menulis ayat-ayat Al-Quran yang turun itu. Tetapi tidak boleh menulis apa yang dilakukan oleh Nabi, dalam hal ini adalah hadis. Tidak menulis hadis. Kenapa? Agar tidak bercampur antara Al-Quran dan hadis. Setelah Al-Quran tuntas turun, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ketika ayat ini turun, maka sempurnalah ayat itu turun, tidak turun-turun lagi. Karena setelah 18 hari ayat itu turun, Rasulullah SAW wafat. Dan inilah juga yang disebut dengan khutbatul wada, khutbah wada, perpisahan Rasulullah SAW. Karena setelah ayat ini turun, maka Rasulullah kemudian terus sakit dan kemudian meninggal. Dan Al-Quran ini masih tertulis di lembaran-lembaran pelepah korma, kulit-kulit binatang, dan ada di batu-batu tulis. Ayat ini masih berserakan di mana-mana. Oleh karena itu, Al-Quran yang berserakan di mana-mana ini disepakati oleh ulama untuk dikumpulkan. Lalu bagaimana cara mengumpulkannya? Apakah mengumpulkannya itu dikumpulkan gitu saja? Tidak. Cara mengumpulkannya adalah pada finishnya itu pada masa Utsman bin Affan, yaitu dengan memanggil seluruh hufat Al-Quran, para penghafal Al-Quran, kemudian Al-Quran supaya dihafal, kemudian yang lain menyimak,
di lembaran-lembaran itu baru ditulis. Ada hafalannya, ada tulisannya ditulis. Ada hafalannya, ada tulisannya ditulis. Ketika ada hafalannya tapi tidak ada tulisannya, maka tidak ditulis. Dan pada saat itu terjadi, di antaranya adalah seperti laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum sampai akhir ayat, itu tidak ada di tulisan. Yang ada hanya di hafalan. Akhirnya dicari. Ternyata setelah dicari ketemu ayat itu. Ayat itu ketemu, ditulis, baru kemudian ditulis. Jadi hafalannya digabung dengan tulisan yang ditulis oleh para sahabat itu. Ini sejarah turunnya Al-Quran sampai dibukukan. Dan sekarang kita sudah melihat dan memegang Al-Quran yang sudah dibukukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan kita tinggal membacanya. Lalu bagaimana adab dan tata cara membaca Al-Quran itu? Yang pertama adalah harus bersuci. Apa tidak boleh membaca Al-Quran itu tidak bersuci? Boleh, tapi kalau pahalanya lebih banyak kalau kita bersuci. Setelah kita bersuci, seperti berwudu atau bertayamum kalau nggak ada air, maka setelah itu menutup aurat. Jangan membaca Al-Quran dalam posisi tidak pakai baju. Aurat harus tertutup. Lebih bagus lagi, ketika kita membaca Al-Quran itu adalah menghadap kiblat. Setelah menghadap kiblat, kita membacanya jangan buru-buru. Kita membacanya adalah tartil. Tartil itu artinya membaca sesuai dengan tajwid. Seumpamanya begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Dan seterusnya, ketika kita membaca tartil, membaca sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, sesungguhnya pada zaman Rasulullah nggak ada ilmu tajwid. Tetapi ilmu tajwid itu muncul setelah ada bacaan-bacaan Al-Quran. Maka ilmu tajwid itu sumbernya adalah Al-Quran itu sendiri. Dan ilmu-ilmu yang lain juga begitu. Ilmu nahwu, ilmu shorab, semuanya adalah sumbernya kepada Al-Quran. Jadi Al-Quran itu merupakan sumber seluruh ilmu yang ada di muka bumi ini. Nah, setelah Al-Quran sudah selesai, berikutnya kita akan membahas tentang sejarah pembukuan hadis. Kan yang diperintahkan oleh Rasulullah itu adalah mencatat Al-Quran, tapi tidak boleh mencatat hadis. Hadis cukup dihafal saja, tapi kalau Al-Quran dihafal juga dicatat. Itu bedanya. Al-Quran dicatat, dihafal juga, tapi kalau hadis cukup dihafal, tidak dicatat. Nah, setelah itu ternyata banyak sekali hadis-hadis yang bertebaran. Awal mulanya hadis itu hanya sedikit karena orang masih takut-takut. Pada masa sahabat itu hadis itu sedikit. Kenapa sedikit? Karena Umar bin Khattab itu sangat ketat terhadap hadis. Sehingga siapa yang membawakan hadis tanpa ada sanad yang jelas, maka Umar bin Khattab sangat marah. Sanad itu apa? Sandaran hadis. Sandaran matan hadis itu adalah sanad. Maka pada zaman sahabat itu belum dibukukan. Tapi pada masa tabi'in, tabi'in itu adalah muridnya para sahabat. Dan pada masa tabi'in ini, khususnya adalah pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kekhawatiran Khalifah Umar bin Abdul Aziz terhadap hadis ini, khawatir nanti hilang, maka ulama diperintahkan untuk membukukan hadis. Maka pada saat itu muncullah Imam Muslim, muncullah Imam Bukhari, dan yang lain-lain. Imam Tirmidzi, Imam Nasai, dan seterusnya. Itu muncul untuk mengumpulkan hadis-hadis itu. Maka pada masa sahabat hadis sedikit karena memang diseleksi secara ketat oleh Umar bin Khattab, dan pada masa Umar bin Abdul Aziz hadis itu terasa banyak sekali sehingga perlu diseleksi juga. Salah satu di antara yang menyeleksi hadis itu adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Seperti halnya Imam Bukhari itu menghafal 120
20.000 hadis, baik yang sahih maupun yang tidak sahih menurutnya. Lalu dari 120.000 hadis itu yang dianggapnya sahih itu adalah 4.000 hadis. Jadi di sini ada yang menyeleksi juga ulama. Pada zaman sahabat itu Umar bin Khattab. Pada zaman Umar bin Abdul Aziz itu yang pertama sekali menentukan hadis itu sahih itu adalah Imam Bukhari, berikutnya adalah Imam Muslim, yang kemudian keduanya ini disebut dengan Saikhoni. Inilah sejarah pembukuan hadis pada zaman Rasulullah SAW yang belum dibukukan pada saat itu, kemudian pada zaman sahabat yang juga belum dibukukan, dan kemudian dibukukan pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.